Solusi. Kembali lagi dengan saya Hadi, dengan kawan saya Herman Dwi. Di sini kami menjelaskan mengenai tentang servis berkala. Apa sih tentang servis berkala dan apa fungsi atau tujuan mobil di servis berkala? Mungkin Mas Herman bisa jelasin sedikit. Gimana Mas? Untuk servis berkala itu yang dikerjakan apa aja ya? 1. Mesin, 2. Rem, 3. Understyle. Itu udah masuk semua Mas ya, keseluruhan Mas ya. Ya. Dan apa sih Mas benefitnya ketika servis berkala itu? Jadi servis berkala dikerjakan apa sih tujuannya? 1. Untuk mengetahui usia komponen, terus fungsi komponennya gimana, fungsi dengan baik atau tidak, terus cara kerjanya lagi masih normal apa enggak itu. Berarti kan servis berkala itu kan yang dikerjakan hampir keseluruhan Mas ya? Bener, hampir ya. keseluruhan kendaraan. Nah, mungkin tim yang atau teman yang di luar sana yang ingin melakukan servis sendiri nih ya. Nah, hari ini kita ngasih kesempatan ya Mas ya. Benar, untuk edukasi sedikit atau ngasih contoh servis berkala yang dilakukan dengan tim kami yang namanya Mas Herman nih ya. Dibantu Mas nanti Mas untuk mengerjakan servis berkalanya. Langsung aja Dikerjakan Mas ya ini ya. Oke, kalau gitu kita langsung kerjakan Mas. Kita siapkan untuk persiapan alat dulu ya. Kita perkenalan alat dulu. Yang di sini kalau mau servis berkala minimal nih kita harus memiliki peralatan ini. Kita harus menyiapkan apa aja Mas? Mungkin Mas. Untuk kita butuh sok sambungan. Sok 10 ya itu ya. Sok 10 ya. Ya. Kotrek atau pengait untuk setang. Ya. 2 obeng min, obeng plus, kunci busi. Oke. Tang. Jangan lupa sok 21 sama setar yang panjang ya Mas ya, untuk 4 roda. Gap busi juga Mas ya. Yo gap busi benar untuk Gap busi sama AVO. Nanti untuk cek kaki ya, untuk listrikan. Ada palu juga nih, impact. Ada lagi nih, grease-nya ya. Nah, ini apa ini Mas? Pendukung ini Mas. Iya. Ini yang paling ampuh untuk ngobatin kendaraan Anda yang kurang maksimal taruh tarikannya ya Mas ya. Oke, siap. Kalau nanti gitu kita coba langsung. Iya. Kita langsung aja Mas ya. Oke. Kita cek untuk interior Mas ya. Untuk cek interior, kita tutup dulu nih. Kita tutup kap mesinnya. Dicek dulu nih. Nah, sekarang ini pengecekan untuk kelistrikan atau sistem penerangan ya, lampu-lampu. Jadi ini lampunya jarak dekat oke, rating oke, sen oke, kanan kiri oke, fog lamp juga oke. Jauh Mas, jarak jauh Mas. Oke, siap. Untuk lampunya ini berkedip yang sebelah kanan. Kedip langsung truk. Untuk lampu yang belakang, lampu kota Mas, lampu kota oke, lampu kota ya, lampu kota oke. Rem Mas. Nah, untuk rem oke, mundur oke, untuk sen oke, kanan kiri, kanan oke, siap. Sekarang kita cek lagi untuk wiper dicek langsung pengemudi ya, tanpa kita bantu. Mungkin bisa dibantu oleh spion udah kelihatan. Jadi tanpa kita bantu juga oke. Dan untuk di interior itu kita pasti cek untuk fungsi-fungsi instrumen ya, instrumen yang di Speedo itu kita cek semua. Kalau servis berkala itu include di situ juga. Mulai power window, indikator, hampir keseluruhan mobil kita cek. Untuk filter AC ya. Jadi waktu tim bengkel atau mekanik di dalam kabin itu sekalian nih. Jadi mulai interior itu kita cek semua sambil lepas filter AC atau filter kabin. Jadi itu cek, dilepas semua. Nah, untuk awal hidup mesin kita cek sama sambil awal ini juga drop valve Mas ya. Berarti drop valve juga dicek awal. Jadi untuk pengecekan aki kita juga cek. Jadi untuk tegangan aki kita juga cek. Tanpa beban dia 12 volt lebih. Mas coba starter.
Mati lagi mas, coba di starter mas. Kita amati saat awal starter. Starter mas. Nah ini masih di angka 9. Sedangkan untuk standarnya aki itu di drop voltnya di 9. Minimal itu di 9 ya, 9 sampai 12. Jadi ini masih normal. Sebenarnya di bawah 9 kayak 8 pun masih bisa dipakai. Tapi untuk standar dari pabrikan itu anjurannya segitu. Tapi nggak tahu ya kalau untuk produk aki yang lain atau brand mobil yang lain mungkin ada beda sendiri atau gimana, kita kurang paham. Mungkin nanti kalau yang tahu bisa komen ya, ngasih tahu kami biar saling membangun. Ini langkah pertama kita cek busi ya, proses untuk akses di busi. Dan ini mau mesin dibiarin nyala terus, ini pasti ada tujuan ini ya. Ini tujuannya biar panas mas. Nanti ruang bakarnya kalau dimasukin obat kuatnya nanti biar maksimal. Oh ya, jadi mobilnya saat proses pembongkaran busi pun ini tetap dihidupkan. Tujuannya untuk mempersingkat waktu ya. Soalnya tadi mobilnya mesinnya kondisinya dingin. Nah, untuk memaksimalkan pembersihan atau carbon cleaner atau yang juga disebut kayak gurah, biar lebih maksimal kondisi mesin panas. Nanti saat cairannya masuk dia cepat rontok atau cepat bereaksi ya. Jadi sekarang ini proses pelepasan pengaitnya koil ya. Sambil ini Mas Herman juga lepas klemnya filter udara, tapi belum dilepas tuh pastinya, soalnya mesin masih hidup. Jadi sambil nunggu biar efisien waktunya, jadi bisa ngerjakan yang lain. Jadi cuma dikendor-kendorin, dipersiapkan mesin, kalau udah panas langsung mobil dimatikan pastinya. Oke, kita matikan. Ya, sekarang udah dimatikan Mas ya. Mesinnya udah panas nih. Mesinnya udah panas. Ini dimatikan. Sekarang proses pelepasan koil. Nah, untuk proses pelepasan koil pun ini sekalian kita cek kondisi ya. Jadi semua komponen hampir ya, bukan keseluruhan. Jadi hampir keseluruhan kendaraan itu kita cek. Nah, itu koilnya kita cek dalam kondisi kemasukan air, satu, kedua mungkin ada kertaan, ketiga mungkin karetnya ya. Iya. Karetnya, jadi kita cek. Kalau memang ada yang bermasalah, pastinya kita infokan ke pemilik atau customer. Nah, contohnya seperti itu. Itu karetnya itu harus, ya bukan harus ya, jadi udah waktunya ganti ya. Sama ini olinya ada rembesan, ini udah kelihatan sih. Jadi kita tahu untuk kondisi sekarang ini, saat ini packing deck lamp-nya udah mulai rembes, jadi olinya masuk di koilnya. Nah, jadi tadi sudah dijelasin sama Mas Herman bahwa koil pun tuh bisa mendeteksi bahwa seal cover valve-nya itu udah mulai rembes. Jadi udah ada indikasinya ya. Udah ada indikasi, udah ada tanda-tandanya. Nanti sebelum bocor atau sebelum basah mesinnya itu customer udah tahu. Nah, inilah poin plusnya untuk servis berkala. Sebelum kejadian udah ketahuan dulu. Oke, sekarang pelepasan busi ya. Jadi pengecekan businya. Untuk pengecekan busi ini kita jelasin ya. Untuk proses pelepasan busi kita cek. Jadi busi itu kita lihat kondisinya. Satu, dari keramiknya ya. Dari keramiknya ini kondisinya ada yang retak apa enggak. Kalau memang enggak ada atau cuma kotor enggak masalah nih. Dua, di elektrodanya. Elektrodanya
Nah, kalau elektrodanya aman, elektroda itu ini ya, dalamnya ini. Sama ini kita cek celahnya ya. Celahnya kita pakai 0,8. Oh, 0,8 ini standarnya. Oh nih 1,1. Jadi busi kita lepas, tujuannya kita cek kondisinya sama untuk celahnya ya. Nah, kalau celahnya ini tidak standar, ini pasti ada berdampaknya. Dampaknya mulai boros, tarian kurang. Jadi pengaruhnya juga besar ini untuk celah businya ya. Nah, untuk mengukur celah busi kita menggunakan gap busi. Ini ya, gap busi ya. Kuncinya seperti ini untuk celahnya. Ini alatnya ini yang ini buat naik atau turunkan untuk penyetelannya ya. Jadi kayak gini caranya mengungkit ini. Nah, untuk yang ukurnya ini ya, dimasukkan celah gini ya. Oke, jadi busi kita pastikan empatnya harus kondisi prima atau bagus. Nah, setelah busi kita cek, kita bersihkan, lalu kita proses carbon clean ya. Nah, untuk carbon clean ini pun sebenarnya banyak penyebutan juga. Jadi ini juga menimbulkan bau juga ya. Mungkin Mas Herman tadi gitu ya. Ya, intermezzo dikit lah ya. Ini kelihatan kotornya seperti sekali ruang bakarnya. Iya. Jadi untuk satu botol ini hampir dihabiskan ya, ditinggalkan dikit untuk nanti pembersihan di throttle-nya. Jadi ini satu itu sebenarnya untuk satu unit kendaraan. Nah, proses selanjutnya sambil nunggu carbon clean bereaksi ya, biar lebih maksimal kita diamkan dulu sambil kita ngerjakan yang lain. Jadi yang lain contohnya pembersihan filter udara, pembersihan throttle. Nah, gitu. Untuk cek kondisi filter udara. Jadi pengecekan filter udara kotor enggak ya? Soalnya nanti ada hubungannya dengan konsumsi bahan bakar. Lanjut terus Mas, biar lebih cepat ya. Soalnya ini masih banyak loh ya. Masih banyak banget item yang belum kita kerjakan. Mungkin kita sambil kita bantu ya untuk pengerjaan biar agak lebih cepat. Nah, untuk sekarang ini proses untuk menaikkan atau dongkrak ya. Untuk dongkrak, nah, kita angkat dulu kondisi rodanya sambil untuk pengecekan kaki-kaki ya. Jadi berkala itu juga include sama di understyle-nya. Jadi sekarang ini proses pengecekan understyle. Untuk kanan kiri untuk pengecekan long T-rod, end T-rod, untuk atas bawah untuk pengecekan ball joint. Sama untuk pengecekan roda ya.
Nah, untuk waktu diputar kayak gini, ini pengecekan bearing. Proses awal pengecekan rem. Jadi untuk item rem itu kita cek kondisi ban, kita cek mungkin ada pakunya atau enggaknya, kita cek. Jadi sekarang proses pengecekan rem itu enggak hanya sistem remnya yang kita cek, jadi mulai suspensi kita cek dari kebocoran atau dari apa, satu shockbreaker, kedua kayak enterot, long terot, ball joint dari kasat mata sama karetnya, lower arm. Nah, ini proses pengecekan shading rem ya, macet enggaknya. Nah, untuk shading rem, seal kit sama karet-karet untuk penutup debu kita cek, sama untuk kampas rem kita cek. Nah, ini untuk ketebalan pas membersihkan ya. Jadi cek kondisi kampas rem sekarang ini, proses pembersihan juga. Jangan lupa digosok sampai bersih ya, tapi jangan sampai tipis untuk gosoknya. Untuk disc brake kita gosok juga ya. Sebenarnya untuk gosokan disc brake ini nggak begitu berdampak untuk sistem pengeremannya ya. Seenggak-enggaknya kita namanya kita servis, pasti kita sentuh ya, kita cek juga. Jadi kita gosok itu tujuannya dia juga mendeteksi gelombangnya walaupun dari kasat mata atau dari gas gosok. Nah, untuk pemberian stand pad ya atau fat grease di kampas rem. Jadi untuk meredam bunyi satu, kedua untuk pelumasan biar nggak bunyi juga di sistem pengereman. Jadi banyak customer yang mengeluhkan mobilnya remnya bunyi atau gimana, soalnya lama nggak pernah di servis remnya. Nah, untuk berkala inilah kita cek sambil ngasih grease yang baru. Untuk pengasihan grease diusahakan dibersihkan dulu ya, jadi supaya yang lama dari debu atau grease yang lama biar bersih. Dan dipastikan untuk posisi kampas remnya yang bersinggungan di disc brake jangan sampai kena grease atau stand pad ya. Nah, ini proses pemasangan kampas rem. Nah, inilah poin-poin yang dikerjakan saat berkala ya. Jadi kalau memang konsumen atau pemilik kendaraan servis berkala rutin, jangan khawatir untuk kondisi kendaraannya. Nah, untuk proses pelepasan kaliper atau kampas rem cuma cukup baut satu aja ya yang dilepas. Jadi cuma shading yang bawah aja atau baut kaliper satu aja yang dilepas, dan itu untuk membutuhkan kunci 14 ring ya ukurannya. Nah, ini untuk proses pemasangan ban. Nah, untuk pengerjaan cek rem sebelah kanan pun sama, dijalankan sama seperti ini ya. Jadi ini contoh pengerjaan servis rem atau servis berkala, soalnya ini juga include di servis berkalanya juga. Untuk merapatkan baut atau pemasangan baut roda diusahakan nyilang kayak ini tadi ya contohnya ya. Jadi diusahakan nyilang, tujuannya biar nggak miring atau biar bisa rata. Nah, ini untuk servis rem yang belakang ya, yang belakang. Jadi ini posisinya masih di handrem, kita harus lepas dulu, kita bantu lepas ya. Jadi untuk yang belakang kita juga cek juga untuk rodanya atau
ban dari mungkin dari benda asing kayak paku, kayak yang lain. Nah, untuk sekarang ini pengecekan juga dari bearing bisa dicek, dianalisa. Sambil pengecekan itu mekanik kami itu pasti itu untuk penglihatannya arahnya kemana-mana. Contohnya ini mengecek sekok dari pernya koil, sama busing-busing, sama pipa atau selang fleksibel, kabelnya handrem, itu kita pasti cek. Walaupun kita nggak sentuh, tapi penglihatan kita itu kemana-mana. Jadi mekanik kami itu udah bisa diandalkan lah ya untuk pengecekan. Walaupun kita nggak nyentuh, tapi seenggak-enggaknya kita udah mengetahui fisik dari penglihatan aja. Jadi dari casingnya kita bisa analisa, walaupun itu nggak akurat 100%, tapi seenggak-enggaknya udah ada gambaran. Nah, untuk tromol tadi udah dibersihkan. Sekarang untuk pengecekan kampas nih, pengecekan kampas dan untuk pembersihan kampasnya ya. Jadi digosok untuk kampasnya dari debu-debu yang lama atau sisa pengereman. Iya mas, tadi ini customernya ngeluhnya remnya bunyi waktu itu. Oh iya ya. Untuk bunyi saat gimana mas tadi mas? Waktu diinjak penuh ada bunyi kriek-kriek. Nah, jadi untuk servis berkala pun bisa menuntaskan keluhan kayak di rem bunyi. Untuk di rem bunyi, jadi sekalian untuk penuntasan permasalahan ya. Mungkin nanti perlu grease ini mas ya, untuk sebenarnya ya. Jadi rem bunyi tadi sebenarnya cuma untuk pelumasan ya, pelumasannya kering atau kotor. Nah, ini untuk pengecekan sealnya wheel cylinder atau rem atau minyak rem ya, sealnya minyak rem, pistonnya minyak rem. Oh iya mas, ini ada mas. Nah, kayak gitu kita bisa buka, jadi sistem rem hampir keseluruhan kita cek. Kalau memang dia bocor itu dia pasti keluar minyaknya. Tapi aman mas ya ini tadi mas? Ini ada tetesan nyari mas. Nah, jadi itu udah ada indikasi ya. Jadi untuk rem belakang ini udah ada indikasi kebocoran. Nah, jadi untuk servis berkala pun poinnya lumayan banyak itemnya. Nah, ini untuk pengecekan piston macet atau enggaknya. Kalau memang ingin lebih bersih lagi, mungkin tim yang di luar atau mungkin customernya bisa order kayak brake cleaner ya. Sebenarnya ini tadi ada sih untuk brake cleanernya, tapi berhubung customernya nggak mau, soalnya untuk biaya juga ada tambahannya juga. Jadi ini cukup kita bersihkan aja menggunakan kertas gosok. Jadi yang penting customernya tadi, yang penting beres saja untuk keluarnya. Kita bisa beresin kok. Tapi ya untuk kebersihan maksimalnya kurang sih. Tapi permintaannya seperti itu. Tapi gimana lagi? Ini sekarang untuk ini ya, kita ngasih grease-nya atau membereskan keluarnya customer tadi. Jadi di kampas rem itu ada singgungannya dengan plat belakangnya ya, penahannya ya. Jadi itu udah mulai kering atau stempelnya habis. Rata-rata kalau musim hujan kayak ini habisnya sih kena air rata-rata, tapi nggak semua itu sama. Mungkin ya grease-nya aja kualitasnya yang kemarin buruk, satu, kedua mungkin penggunaannya over, ketiga untuk servisnya kurang rutin juga. Jadi banyak faktornya. Nah, ini untuk pasien grease sama penyetelan handrem juga ya. Jadi untuk sistem tromol kayak gini, ini penyetelannya handrem kita setel juga. Jadi dari rem belakang ini kita setel handrem juga. Ini setel handrem mas ya? Iya, proses setelan handrem ini ya. Nah, kayak gini kan agak macet, mungkin kayak ini perlu pelumasan mas. Nah, ini tadi setelahnya macet, butuh pelumasan ya. Kita pakai pelumas WD atau penetran bisa. Sekarang dicoba lagi ya. Untuk sekarang pemasangan, tinggal pemasangan.
Nah, itu pastikan ada bunyi sing-sing kecil ya. Dia berarti udah mulai nyentuh, tapi dia aman kok. Memang prosedurnya seperti itu. Nah, ini untuk spacer ya. Nggak semua mobil atau kendaraan ada spacernya. Nah, ini sebenarnya tujuannya variasi aja sih, untuk dari customernya sendiri, biar rodanya keluar. Mungkin jiwa-jiwa muda ini untuk customernya. Dan jangan lupa ya, untuk pemasangan baut roda atau untuk waktu perapatan itu harus nyilang. Tujuannya untuk meminimkan miring ya, jadi biar pas. Kalau sampai miring bisa menimbulkan cacat di peleknya. Jadi untuk servis remnya udah beres. Untuk yang sebelah kanan pun sama ya, yang dikerjakan sesuai yang tadi. Mungkin sekarang kita lanjut ke mesinnya lagi ya. Monggo, untuk pembersihan atau kevakuman di vakum di businya tadi untuk carbon cleanernya. Jadi untuk sekarang ini proses pevakuman carbon clean ya. Untuk vakum carbon clean yang dimana yang tadi udah dimasukkan tadi ya. Untuk sekarang memerlukan kompresor. Oke, dinyalakan kompresornya untuk vakumnya ya. Untuk penghisapan atau untuk vakumnya ini diusahakan benar-benar bersih ya. Soalnya kalau nggak bersih, dia akan nanti waktu awal hidup itu asap putih atau lebih pekat kalau nggak bersih itu. Dan kalau nggak benar-benar bersih, dia juga bisa mengakibatkan busi cepat mati ya. Jadi habis di tune up atau habis di servis, dia tambah pincang atau berebet ya. Soalnya busi atau yang lain tuh bisa mati. Kayak contohnya juga di oksigen sensor pun itu juga memperpendek umurnya. Jadi benar-benar diusahakan bersih. Untuk setelah pemvakuman ya, ini untuk pemasangan busi. Nah, untuk pemasangan busi ini diusahakan benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai busi lepas atau dilepaskan atau Jatuhkan. Ya, dijatuhkan bener. Jadi jangan sampai dijatuhkan. Soalnya tadi untuk celahnya tadi pasti dia berubah. Nah, untuk customer yang belum pernah atau bertanya-tanya ya untuk mengenai gurah atau carbon clean, itu sebenarnya nggak harus ganti oli. Jadi tanpa ganti oli pun, contohnya kayak mobil ini ya, tanpa ganti oli kita bisa melakukan gurah atau carbon clean. Jadi kalau belum waktunya ganti oli atau udah ngelidik, itu bisa kita kerjakan tanpa penggantian oli. Untuk busi dipastikan untuk kerapatannya juga, jangan sampai kendor. Takutnya nanti berdampak yang enggak ya. Contohnya mungkin businya bisa pecah atau dan yang lain-lain.
untuk pemasangan kabel koil diusahakan jangan sampai kebalik. Bukan diusahakan ya, dipastikan jangan sampai terbalik. Mungkin 1 dengan 2 atau 3 dengan 4. Soalnya juga sering terjadi kebalik. Untuk akibatnya kebalik, susah hidup, mobil pincang, jadi banyak nanti jadi diusahakan benar-benar nggak boleh terbalik. Nah, untuk servis berkala pun atau tune up itu pasti kita pengecekan kayak minyak rem. Minyak rem itu kita cek volume, dan untuk keruhnya ya, untuk keruh apa enggak, sama untuk fan belt pun kita cek ya, untuk tegangan atau kerapatan, sama untuk kondisinya dia udah mulai retak atau enggak. Terus untuk oli pun kita cek untuk volumenya ya. Ini kan mobil enggak ganti, jadi kita cek di volumenya aja. Untuk volume dipastikan di kondisi normal atau di volume yang normal. Untuk air radiator kita juga cek untuk volume, sama untuk tutup radiator pun kita cek ya. Jadi untuk tutup radiatornya kita cek untuk vakum tekan atau hisapnya. Kita dua-duanya cek. Oke, volumenya oke. Untuk air cadangan radiator pun kita cek untuk volumenya aja ya. Jadi untuk customer jangan khawatir ketika berkala dicek nggak ya untuk air radiatornya, pastinya kita cek. Soalnya kita mencari kenyamanan atau keamanan customer atau pemilik kendaraan. Untuk sekarang ini kita perapian ya, jadi untuk cover kita pasang juga biar cepat gelap. Untuk sekarang kita cek sensor udara ya. Jadi sensor udara atau MAF-nya kita cek. Untuk proses pelepasan kita lepas soketnya dulu. Setelah itu untuk skrup 2-nya kita lepas ya. Kenapa kok nggak skrupnya dulu? Nanti takutnya kesusahan ya untuk pelepasannya. Untuk MAF kita cek untuk sensornya yang di dalam ya, atau di samping kita cek dari debu kotor enggaknya, satu itu. Kedua untuk o-ringnya ya, jadi o-ring yang ada di pangkalnya itu juga berdampak besar ketika ada kebocoran udara, soalnya dia jadi lolos dari sensornya dan menimbulkan untuk bunyi-bunyi juga. Proses pemasangan ya, pemasangan hati-hati soalnya o-ringnya tadi ya dipastikan untuk rapat. Dan untuk pembersihan tadi itu bisa menggunakan kayak contohnya alkohol atau pembersih rem, itu bisa untuk membersihkan sensornya tadi. Jadi jangan menggunakan mungkin kayak air dan yang sebagian ya, mungkin yang cairan yang cepat menguap. Jadi gunakan membersihkan dengan cairan yang cepat menguap atau cepat kering ya. Dan untuk pemasangan soketnya pastikan bunyi klik.
Untuk final cek ya, untuk sekarang pengecekan akhir. Jadi sebelum kita starter kita pastikan juga untuk komponennya yang kita bongkar atau kita bersihkan tadi benar-benar udah terpasang dengan baik atau dengan sempurna. Setelah itu kalau udah memang oke, baru kita starter. Dan untuk sekarang awal starter ya, kita tadi udah memastikan untuk mesinnya kondisinya udah oke, terpasang dengan sempurna. Sekarang tinggal kita starter atau kita hidupkan mesinnya. Dan untuk biasanya setelah di carbon clean itu mengeluarkan asap putih. Mungkin bisa di starter Mas Firman. Nah, contohnya kayak ini. Jadi untuk customer yang melakukan servis carbon clean, jangan sampai kaget atau terkejut mengenai mobilnya kok berasap putih ya saat diservis setelah di carbon clean. Dan untuk asap putih ini jangan khawatir, dia nggak akan bakalan bertahan lama kok, dia cuma sementara aja. Tapi ini juga nggak baik untuk kesehatan. Mari kita ke depan lagi ya. Jadi sambil nunggu habisnya asap putih, kita cek yang lain. Jadi untuk final cek kita pastikan juga untuk kerapatan roda ya. Jadi untuk kekencangan roda kita pastikan sesuai standarnya juga. Jadi ini kita menggunakan alat juga biar memastikan rodanya tidak lepas di jalan. Jadi jangan khawatir ketika habis servis rem rodanya lepas. Dan jangan lupa untuk pengecekan tekanan ban ya. Jadi setelah kita final cek tadi, kita cek tekanan ban sesuai permintaan customer atau menyesuaikan standarnya. Jadi untuk tekanan ban pun kita sebenarnya nggak ada standarnya berapa ya. Soalnya sekarang customer tuh udah jago-jago semua. Dalam arti dia menentukan sendiri kok terkadang. Jadi ada requestnya masing-masing dengan customer. Dan untuk setelah pengecekan tekanan ban, kita lakukan untuk pelumasan pintu ya. Jadi untuk pelumasan pintu pun kita kerjakan. Jadi jangan khawatir kendaraan Anda mungkin pintunya bunyi atau gimana saat melakukan berkala atau servis tune-up pun kita kerjakan kok. Jadi untuk lumasi pintu kita menggunakan penetran atau WD, tapi terkadang kita juga menggunakan grease ya. Jadi untuk memastikan dulu pintunya perlu dilumasi menggunakan apa. Jadi mekanik kami pun juga memilah-milah ya. Jadi nggak harus menggunakan grease ataupun cairan yang lainnya. Jadi ini tadi setelah mobil dihidupkan, nunggu asap putih benar-benar bersih. Contohnya sekarang. Jadi sekarang ini mesinnya masih hidup, tapi untuk asap putih udah benar-benar hilang. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, jangan khawatir untuk mengenai asap putih. Jadi cuma sementara ya asap putihnya ya. Dan ini untuk hasil gurah mesin tadi ya, ya dikatakan carbon clean. Jadi di sini juga ada kotorannya. Contohnya ini. Nah, ini mungkin kelihatan ya. Ini kotorannya. Kerak-keraknya ikut. Ini kerak-keraknya ikut keluar. Jadi inilah yang bikin mobil melidik ya. Nah, ini yang banyak juga di sini nih. Nah, kelihatan kan? Jadi ini tadi botol memang benar-benar putih atau bersih ya. Dan mudah-mudahan ngelidiknya benar-benar tuntas sekali gurah atau sekali carbon clean. Soalnya ada beberapa kendaraan dia itu nggak mau benar-benar sekali bersih. Jadi harus 2-3 kali carbon clean baru bisa bersih dari kelidiknya. Mungkin Mas Firman ada masukan atau tambahan untuk mengenai penjelasan customer tentang servis berkala. Iya gini. Jadi gini, kita perlu untuk servis berkala itu apa sih? Ya kayak gini, untuk mengetahui apa-apa yang perlu gimana ya? Yang perlu diperhatikan ya. Perhatikan untuk jadi komponennya ya.
Contohnya ini tadi ya, kayak wheel cylinder udah mulai bocor, jadi kita bisa sampaikan nanti mungkin next kalau customernya atau servis ada budget atau dana lebih, bisa dialokasikan ke wheel cylinder, jadi nggak perlu servis lagi berkala yang rutin. Jadi dalam arti bisa diminimkan lah untuk pengeluarannya itu, dan safety masih tetap oke. Jadi untuk servis berkala itu sebaiknya dilakukan untuk 6 bulan sekali atau kilometernya 10.000 ya Mas ya? Iya. Jadi memang itu anjuran dari pabrikan atau dari dealer, itu dari servis rutin. Jadi berkala itu jaraknya 6 bulan atau 10.000 kilometer. Mana yang tercapai lebih dahulu ya Mas ya, itu Ya, yang benar. kita ikuti. Jadi anjurannya memang seperti itu. Mungkin sekian dari kami Mas ya. Ya. Dan terima kasih atas mungkin penonton yang udah sabar melihat sampai selesai. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Salam Auto Solution.